Hmm, Terima kasih teman-teman udah hadir di webinar kita hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita bakal bahas materinya Facebook Ads ya. Kemarin itu udah kita bahas YouTube marketing, yaitu bagaimana mengoptimasi YouTube masuk ke halaman satu Google. Nah, ada beberapa riset ya kemarin ya. Ada riset menggunakan Google Trend, Google Keyword Planner, keywordtool.io dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa bisa nonton video replaynya ada di grup Telegram kita. Nanti teman-teman jangan lupa join ya, join grup Telegram kita itu free. Teman-teman tinggal buka ini aja untuk grup Telegram Tajir School.com/telegram. Nah di situ nanti bakal ada video tutorial lengkap serta replay webinar. Nah, teman-teman tinggal join dan tonton videonya sambil praktek ya. Karena yang merubah itu adalah prakteknya. Nah, kita masuk ke hari ini nih. Pembahasannya adalah Facebook Ads practice. Nah, kita bagaimana praktek Facebook Ads menjangkau banyak orang melalui iklan di Facebook dan Instagram. Nah, ini langsung aja ya. Saya masuk ke slide di sini. Nah, ini perkenalan dikit. Muhammad Dadang Kurnia, ini tahun ke-6 saya di digital marketing. Saya juga biasa main di Facebook Ads, pengembangan web, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca, termasuk copywriting ya. Terus ini saya juga fokusnya juga dulu di event ya. Di Facebook Ads itu lamanya bikin event, iklanin seminar ya, seminar. Nah ini saya di Belitung mencari rekor muri sebagai seminar yang dilakuin secara serentak di 18 provinsi di Indonesia. Selain itu saya juga promosiin produk ya, dan yang terbaru ini saya promosiin jasa di Facebook Ads, jasa kursus. Nanti saya kasih datanya ke teman-teman. Nah ini partner saya, beberapa partner. Nah ini kita masuk ke bisnis online. Bisnis online itu kita fokus ke platform yang paling banyak dikunjungi aja. Yang pertama itu ada Facebook, yang kedua itu ada YouTube. Nah ini data di tahun 25 Januari 2021 oleh Hotsuite. Nah ini the world's most used social platform. Social platform yang paling banyak dibuka di dunia. Nah itu nomor satu tetap Facebook ya. Yang kedua YouTube, ketiga WhatsApp. Nah kita harus aktif nih di 3 platform ini. Terus ada yang kelima nih Instagram. Facebook Messenger ini orang Indonesia jarang ya menggunakannya. Jadi kita fokus ke Instagram dan TikTok yang bakal melesat di tahun ini. Karena pertumbuhannya juga bagus, eksponensial. Kita masuk ke Facebook Ads. Nah, ini saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kenapa kita menggunakan Facebook Ads sebagai platform promosi kita? Ada yang bisa jawab nggak? Karena jangkauannya lebih luas. Ya kan lebih luas. Terus? Lebih banyak nyangkut kali ya kalau jangkauan lebih luas. Iya benar, betul, setuju. Jadi lebih banyak nyangkut ketimbang kita ngiklan di. Jadi kalau kita bicara soal konvensional ya, konvensional itu ada platform iklan yang namanya koran, terus ada radio, ada televisi gitu. Nah dengan budget yang sangat besar itu kita arahin ke Facebook, itu bisa kita lebih tertarget. Nah ini ya poin-poin di Facebook Ads itu adalah kita bisa menyasar itu lokal, domestik ataupun internasional. Nah, itu tergantung produk kita ya. Kita mau jualan kemana gitu. Nah yang terbaru ini saya bahkan mau jual bubuk kelapa gitu ya, coconut sugar namanya. Itu marketnya iklan saya ke Eropa. Dan itu bisa kita lakuin di Facebook. Dan bahkan kita sambil nyantai di coffee shop, kita bisa setting iklan gitu. Sambil liburan kita bisa setting iklan gitu. Terus calon pelanggan juga potensial karena kita bisa tentuin nih berdasarkan lokasi, usia, gender, minat, dan perilaku. Nah biayanya juga jauh lebih murah ya kalau kita bandingin sama yang namanya konvensional. Konvensional itu tadi seperti billboard, orangnya belum tentu tertarget. Terus kita radio, televisi, koran dan sebagainya juga itu jauh lebih mahal. Nah, formatnya juga terlengkap itu dari segi cara mengukurnya ya. Di Facebook ini bisa terukur. Misalnya kita punya KPI atau standar ya untuk mendapatkan satu nomor itu adalah 20.000. Biasanya saya KPI seperti itu. Terus untuk mendapatkan closing itu biasanya untuk produk di bawah 500.000 nih. Nah, untuk produk di bawah 500.000 angka closingnya adalah 40%.
Nah, itu tandanya dari 5 orang yang bertanya, closingnya 2 gitu. Dari 5 nomor yang masuk, closingnya 2. Nah, kalau untuk produk saya pernah jualin franchise itu ya, franchise itu angkanya sampai 10 jutaan. Itu angka konversi closingnya adalah 5%. 5% itu berarti dari 20 yang nanya cuma 1 yang beli. Nanti aja saya kasih data-data. Terus format terlengkap, goalnya adalah ke WhatsApp ya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu butuh namanya interaksi. Kita nggak bisa arahin iklan ke Shopee, Tokopedia, ataupun toko online yang tanpa transaksi seperti itu. Karena memang butuh digiring dulu atau dipandu mereka sampai benar-benar terbangun trust kita atau kepercayaan. Nah, Facebook Ads pattern ya, polanya itu cuma 3 ya. Kita ads atau iklan, terus arahin ke admin CS kita, kemudian ada yang namanya database. Nah, database itu seperti ini nih. Database itu kalau ads mungkin udah ngerti ya, setting iklan, admin CS udah ngerti. Nah, kalau database itu nanti itu yang akan membedakan ya. Misalnya nih, database orang yang masih cold atau baru bertanya. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang butuh edukasi nih seputar produk kita. Jadi tahapnya namanya building trust ya. Tahap ini namanya building trust. Nah, ada yang warm. Warm ini udah mulai tertarik. Nah, kalau tahap ini arahnya adalah menuju transaksi atau closing. Nah, ini baru hot. Nah, database yang hot market ini mereka yang sudah beli. Nah, ini adalah goal kita setelah ini. Mereka itu repeat order ataupun merekomendasi. Nah, itu. Jadi bisa terukur seperti ini ya Facebook Ads itu. Itu yang dimaksudkan database. Terus untuk ini kita mulai nih. Tapi sebelum mulai interaksi dulu ya. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Sebelum kita lanjut, ada Bu Anita, ada Mbak Laila, Mas Arif, ada Mbak Desi. Oke, kita lanjut ya. Facebook Ads. Nah, Facebook Ads itu ini bisa difotoin atau di screenshot aja layarnya. Facebook Ads itu poinnya ada 6 ini ya. Nah, ini. Yang pertama adalah membuat fans page atau halaman Facebook. Ini mungkin udah banyak yang tahu ya, halaman Facebook ya. Nah, terus membuat copywriting itu juga penting ya. Copywriting itu adalah rohnya bisnis online. Kita itu tanpa tatap muka bagaimana menggiring orang melalui tulisan-tulisan kita. Nah, baru kita tentu ini target marketnya. Target marketnya siapa, terus mempersiapkan nih website, link WA atau link WA. Kalau yang belum punya website, nanti pakai link WA aja ya. Pakainya pesan.link. Terus diukur nih hasil iklannya, baru follow up CS. Nah, kita praktek satu-satu ya, kita praktek satu-satu. Bikin fans page. Nah, ini mungkin udah banyak yang tahu, jadi saya sistem cepat aja. Papat 161. Amanda. Oke. Nah, ini Facebook ya. Jadi pertama itu kita bikin yang namanya ini ya, fanpage ya, atau halaman Facebook. Caranya buat halaman baru, terus edit, undang teman, dan bikin postingan awal. Nah, buatnya itu gampang ya, di sini aja nih. Ini ada bagian page, ada bendera ini, bendera page. Terus teman-teman di sini ada create new page atau buka halaman baru. Nah, tinggal dibikin nih, page-nya misalnya ABC shop. Nah, itu tinggal dibikin, kategorinya tinggal dibikin aja produk atau layanan ya. Misalnya kategorinya adalah produk. Nah, ini kategorinya adalah produk. Ini tinggal dicari aja kategori yang sudah disediakan oleh Facebook ya. Jadi
nggak perlu susah-susah. Terus di sini ada description, terus nanti tinggal di create, tinggal dibikin di sini. Nah setelah jadi itu nanti bakal seperti ini nih. Nah bakal jadi seperti ini nih, contoh ya. Nah ini misalnya nih, ajar business school ya. Nah bakal jadi seperti ini, nanti teman-teman foto slidernya atau foto headernya dipasang, terus ini dipasang logo. Nah kalau yang belum punya logo bisa pakai Canva, bikin gampang gitu. Nah ini tinggal diisi, terus nanti dibikin postingan pertama, terus nanti diundang teman-temannya untuk menyukai halaman kita. Nah ini postingan yang sudah ini ya, sudah jalan gitu. Nah ini postingan yang sudah jalan, page infonya diedit di sini. Terus ini Facebook ngasih insight ya atau data pengunjung yang orang yang dikunjungi nih dari tanggal 28 Mei sebulan terakhir ya. 17.000 orang, terus engagementnya 2.000-an. Nah, Facebook kasih data semua. Ini postingannya dibiarin dulu tumbuh organik ya untuk fans page. Caranya gini nih. Kita share postingannya ke Facebook pribadi kita. Supaya orangnya yang dijangkau lebih banyak. Nah, ini. Tinggal di-share ke publik. Oke, nah itu untuk fans page ya. Intinya adalah logo, header bisa bikin di sini nih di Canva. Canva ini gratis ya, jadi tinggal daftar aja. Terus ini ketik aja logo. Nah, ketika diketik logo nanti mereka bakal memberikan referensi ini ya, referensi template logo. Jadi kita tinggal pilih aja logonya yang mana yang mau dipakai. Nah, ini ada banyak template logo, tinggal dipilih aja. Misalnya kita mau ambil ini, atau ini ambil laporan nih. Tinggal dirubah nih ininya, kata-katanya. Nah, ini untuk logo ya. Seperti itu. Kita balik ke materi yang setelah logo. Kita namanya itu, nah copywriting nih. Copywriting ini penting ya. Copywriting ini adalah seni jualan kita ya. Kita bikin sebuah tulisan yang menjual, diawali dengan headline. Headline itu kita bisa ambil angle-nya nih. Kita scare, nakut-nakutin, atau dream. Memberikan mereka itu impian gitu. Nah, tinggal pilih angle mau yang mana, terus kita beri mereka problem atau kebutuhan mereka atau keinginan mereka di copywriting. Terus kasih solusi berupa produk kita dan call to action. Nah, ambil contohnya di sini ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, ini kelas digital marketing gratis. Nah, ini adalah problem ya yang kita kasih ya. Anda sedang merintis bisnis atau sudah punya bisnis tapi masih sepi peminat. Nah, ini bisa dijadikan ini ya, copywriting buat memancing orang. Nah, wah, harus belajar lagi nih, yuk ikutan. Ya Tuhan, Kamu akan dapat ilmu. Nah, ini yang namanya call to action ya. Klik link berikut untuk pendaftaran. Nah, ini adalah call to action. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk copywriting. Sampai di sini ada yang bertanya dulu nggak? Kita udah masuk 2 sesi nih, Facebook fanpage dan copywriting. Silahkan jika ada yang mau bertanya. 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Setelah copywriting itu ada yang namanya, nah ini, yang penting itu dalam iklan tuh ada, kita tuh akses ini ya, ada dashboard Ads Manager ya. Ads Manager. Ads Manager itu linknya ini ya, facebook.com/Ads Manager. Nah, Ads Manager itu
bukanya di sini nih. Ini adalah halaman iklan kita di sini. Nah, dari tadi itu oh iya teman-teman, tadi saya sempat cerita ya seputar produk yang mau saya jual ekspor ke Eropa itu, iklanin Facebook Ads. Produknya ini ya. Jadi kita jual Indo Coconut Sugar. Nah, ini adalah landing page atau websitenya. Nah, ini adalah produk yang mau kita ekspor. Jadi Facebook Ads benar-benar fleksibel ya. Kita bisa tentuin nih mau jualan ke market mana gitu. Marketnya global, lokal, ataupun nasional ya, domestik. Nah, ini saya bakal iklanin ini ke Eropa ya. Target marketnya adalah Eropa, Dubai, Eropa, Uni Emirat Arab, serta US. Nah, tapi yang terdekat adalah Eropa di sini. Terus ini adalah brandnya, produk. Terus ini call to action namanya ya, contact us now gitu. Nah, ini kita kasih nih unique selling point atau kelebihan dari produk kita. Kelebihan dari bisnis kita apa nih? Berkualitas, berkomitmen, dan sustain. Nah, ini penjelasan dikit. Nah, ini bisa diiklanin ya, langsung saya iklanin dalam minggu depan ini ke Eropa gitu. Nah, enaknya Facebook itu bisa kita tembakin langsung secara tertarget. Nah, sebelum iklan teman-teman setting pembayaran dulu ya. Setting pembayaran. Ini sebenarnya video tutorialnya ada. Nanti teman-teman japri saya aja untuk ikutin tutorialnya. Caranya itu di sini nih. Login ke Facebook Ads Manager. Terus di sini ada bagian Add Account Setting. Kalau Facebooknya bahasa Indonesia itu tulisannya adalah pengaturan akun iklan ya. Pengaturan akun iklan. Nah, terus di sini setelah buka Add Account Setting atau pengaturan akun iklan, ini ada yang namanya Payment Setting ya, atau settingan pembayaran. Nah, di settingan pembayaran ini ada yang namanya Add Fund atau tambahkan pembayaran. Nah, ini untuk isi saldo ya. Jadi sebelum iklan itu isi saldo dulu, baru kita bisa ngiklan. Baru kita bisa jalan. Nanti untuk running iklannya kan minimal sebenarnya $1 per hari ya. Tapi saya rekomendasikan 20.000 per hari itu minimal gitu. Misalnya kita ngisi saldo nih 200.000. Terus setelah kita ngisi 200.000, kita bisa pilih nih debit atau kredit. Nah, misalnya kita pakai bank transfer ya. Saldo yang mau di top up 200.000 nih bank transfer, tinggal di add aja di sini. Terus ini kok bisa lihat ya. Terus di sini next ya. Misalnya saya transfernya BNI ya. Terus next. Nah, nanti bakal ada billing nih ke email kita. Billingnya untuk arahin kita untuk transfer. Nah, ini your order 200.000 sudah dibuat. Thank you. Nah, ini limitnya adalah saya paling lambat bayarin seminggu ke depan ya, yaitu di 2 Juli 2021. Nah, ini tinggal diikutin aja nih. Facebook juga bakal email ya ini. Jadi tinggal diikutin bank transfer. Nah, ini tinggal ditransfer aja di sini. Nah, nanti nomor tujuannya adalah nama Facebook pribadi kita ya. Seperti itu. Nah, itu untuk setting payment atau pembayaran. Selanjutnya adalah setting audience atau target market. Nah, target market itu settingnya di sini nih, balik ya. Facebook Ads Manager. Jadi semuanya itu ada di bagian ini nih, facebook.com/ads manager. Ads Manager. Oke. Terus kita masuk ke setting pembayaran. Tadi udah setting target market ya. Setting target market. Sampai di sini kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Di kolom chat boleh. Bertanya langsung juga boleh. Nah, ini setting payment ya, target pembayaran. Terus? Nah, itu udah tadi payment. Nah, kita start setting audience, target market. Terus
Oke, nah ini target market ya. Nah, di sini tinggal disesuaikan aja sama produknya gitu. Misalnya produk saya itu adalah kelas ya. Atau nanti kita mau bicarain produk apa nih, misalnya kita jualan adalah skincare ya. Skincare. Nah, ini tinggal dibikin terus. Nah, ini sebenarnya Facebook udah ngasih data ya, potential reach. Jadi di seluruh Indonesia untuk usia 18 sampai segini aja nih. Usia 18 sampai 65 tahun di Indonesia itu ada segini nih orangnya nih, 160 juta orang pengguna Facebook. Nah, ini potential reach atau potensi jangkauan yang bisa kita jangkau lewat iklan. Dan ini bisa dibikin kerucut lagi. Saya biasanya kalau untuk produk, saya bikin ke seluruh Indonesia, tapi saya exclude nih. Saya exclude atau kecualikan daerah-daerah Indonesia Timur, karena daerah situ, kalau kita main sistem COD, return to sender tinggi ya, RTS. Tingkat RTS-nya tinggi. Jadi, saya sering kecualikan nih daerah-daerah sini nih. Ketimbang kita menerima customer dari sana, bayar COD, terus nggak ketemu, transaksinya gagal gitu kan, barangnya balik lagi, kita yang nanggung semua. Jadi saya sering kecualikan ya daerah-daerah ini. Indonesia Timur. Ini untuk yang main di produk ya. Kalau mainnya di jasa itu nggak masalah karena kita kadang tidak ada barang yang dikirim gitu. Kalau untuk jasa kan. Terus Nusa Tenggara. Karena selain ongkosnya mahal, ke sana juga tingkat RTS atau return to sender tinggi. Nah, jadi ini ya. Nah, ini daerah-daerah yang kita sasar di saat iklan. Terus tadi karena produknya adalah skincare, target marketnya adalah woman. Terus usianya adalah 18 sampai 49 misalnya. 49. Nah, ini bakal mengerucut lagi nih di sini orangnya. Tinggal 64 juta. Terus kita bikin language. Language ini adalah orang yang di akun itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Saya pakai dua-duanya ya karena orang Indonesia banyak yang akun Facebook dan Instagramnya pakai bahasa Inggris. Nah, ini masuk ke ini detail targeting. Berarti orang-orang yang suka skincare. Nah, ini kan ada skincare. Terus diambil aja suggestion atau saran dari Facebook. Ambil nih yang benar-benar disarankan, yang tertarget nih, kayak beautiful skin, natural skincare, terus orang yang suka facial, orang yang suka natural product, personal care. Nah, ini bisa tinggal diambil aja dan menyesuaikan sama produk. Terus penting diambil ini Nero. Nero ini agar lebih spesifik. Lebih spesifik itu orang-orang yang suka shopping. Misalnya orang-orang suka yang behaviornya adalah online shopping misalnya. Nah, itu bisa di setting di sini nih. Terus engage. Saya biasa gini ya, engage shopper. Nah, ini tinggal di otak-atik aja teman-teman. Mau seperti apa. Terus biasanya saya itu minimal di bagian detail targetingnya 5. Terus di bagian tadi Nero namanya, Nero itu minimal 3. Nah, ketika udah selesai, kita cek ke atas nih. Oh, ternyata potensialnya menjadi 23 juta. Dan ini sangat banyak ya. Yang mempengaruhi untuk bisa nggak kita jangkau ini semua, itu biasanya yang mempengaruhi adalah budget ya. Jadi normalnya dengan budget 25.000 itu kita bisa menjangkau 1.000 orang di Facebook ya. Atau angka termurahnya itu dari untuk menjangkau 1.000 orang itu Rp8.000. Nah, gitu. Tinggal di create. Sampai di sini kalau teman-teman ada yang bertanya silakan ya. Bertanya dulu. Via kolom chat juga boleh sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi audiensnya udah, copywriting produknya udah. Nah, ini penting juga nih, link WA. Jadi yang belum punya website itu kan harus beli hosting dan domain. Nah, teman-teman yang mau bikin website juga nanti bisa japri saya aja ya, karena saya ada ininya, video tutorialnya untuk bikin web. Terus kalau belum
Web ini murah ya. Teman-teman bisa buka di sini nih. bit.ly/yuk bikin website. Nah, ini sangat murah ya. Bisa teman-teman beli, kan syaratnya 2 ya. Yang pertama adalah beli hosting, yang kedua beli domain. Nah, jadi hosting itu teman-teman bisa bayar per bulan ya. Setelah buka yang tadi, terus hosting di sini. Nah, ini bisa bayar per bulan nih. 20.000 bulanan. Saran saya minimal yang ini ya, 40.000 bulanan. Terus tinggal di order di sini nih. Tinggal di order. Nah, nanti tinggal dibikin nih nama domainnya apa. Misalnya nama toko saya.com. Nah, itu tinggal dicek nama toko saya. Nama toko saya dong. Nama toko saya dong. Misalnya gini. Nah, ini nanti tinggal. Jadi tadi pertama beli hosting ini 40.000 bayar bulanan, terus domain bayarnya 125.000 per tahun. Jadi teman-teman udah punya website di situ. Dan bisa sesuai dengan nama sendiri ya. Nah, itu untuk website. Nah, kalau yang belum punya website gimana? Nah, bisa pakai ini nih yang gratisan nih. Pesan.link. Pesan.link ini misalnya untuk produk apa tinggal dibikin di sini. Misalnya produk skincare. Terus ini nomor WA kita ya. Tinggal di-input di sini nomor WA-nya berapa. Terus ini nggak usah nih dilewatin aja karena Pixel tahapnya udah advance. Terus auto text, halo kak, aku mau pesan gitu. Kayak gitu. Nah, ini terus ada nanti ini linknya ya, link pesan.link kita bisa kita custom ya. Misalnya pesan.link garis miring nama toko saya gitu. Terus di input ke email. Nah, link ini nanti bakal dikirim ke email kita. Udah tinggal buat link. Selesai. Nah, itu untuk karena website ini diperlukan untuk halaman tujuan iklan ya. Jadi ketika kita iklan itu dibutuhkan yang namanya website dan diakalin dengan pesan.link. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Ada. Oke. Nanti teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom chat ya. Terus tahap membuat iklan nih selanjutnya. Tahap membuat iklan atau create ads. Create ads. Tahapnya itu ada 3 ya. Campaign itu menentukan objektif atau tujuan iklan. Ad set itu menentukan target market dan penempatan iklan serta waktunya. Tahap ketiga itu ad adalah untuk menentukan konten iklan kita. Nah, bisa kesini nih ya, facebook.com/ads manager nih. Untuk setting iklan tadi. Nah, ini teman-teman tinggal di sini nih. Create ads ya. Create atau bikin iklan. Nah, iklan itu ada 3 tahap ya atau campaign objektif ya. Yang pertama itu adalah kesadaran merek. Nah, ini seperti iklan-iklan di baliho atau flyer-flyer ya. Biar orang sadar dengan merek kita aja. Terus ada yang namanya consideration atau mempertimbangkan. Orang sering pakai yang ini nih, traffic. Traffic-nya adalah gunanya mendatangkan orang menuju ke landing page atau WhatsApp kita. Kalau engagement ini adalah menjangkau orang-orang yang suka like, comment, dan share. Karena goalnya adalah interaksi di sini. Ini adalah untuk menginstal aplikasi. Ini orang yang suka nonton video. Ini adalah lead generation adalah orang-orang yang iklan yang goalnya adalah mengisi form. Jadi misalnya kita jualan seminar, kita iklanin nih lead generation. Jadi isi form di sini. Terus yang terakhir adalah message. Goalnya adalah orang kirim pesan Facebook ke kita. Nah, kalau conversion itu adalah iklan yang mengejar jualan ya, target penjualan, conversion. Nah, ini ada strateginya dan ini sangat advance. Jadi untuk di awal kita main yang ini aja, traffic. Bagaimana mendatangkan orang menuju ke halaman WhatsApp kita. Oke, main di traffic. Ini saya review cepat aja. Jadi iklan itu ada 3 tahapan tadi ya. Yang pertama adalah campaign. Campaign itu tujuan iklan. Ini bisa diganti namanya ya, misalnya
iklan, traffic, skincare misalnya. Skincare, terus ini no aja. Ini di scroll sampai bawah, terus ini campaign-nya on. Daily budget ya, budget hariannya dibikin ini aja. Soal 50.000. Saran saya itu 200.000 per 4 hari. Jadi 50.000 per harinya. Ini udah oke semua. Ini lowest cost udah. Masuk ke halaman kedua nih. Adset itu adalah menentukan audiens ya. Jadi saya bikin di sini interest atau audiensnya adalah interest seluruh Indonesia. Terus usianya tadi adalah 18 sampai 49 misalnya gitu. Terus dibikin di sini ada khusus woman. Nah, itu untuk interest Indonesia. Arahinnya ke website ya, website aja. Terus ini tanggal iklan nih. Mau berakhirnya kapan nih? Misalnya mulainya sekarang. Tanggal 25 Juni di jam 18 misalnya. Nah, di jam 6 sore misalnya. 6.45. Nah, ini ditentunya tanggal berakhirnya adalah tanggal 4 hari ke depan nih. Tanggal 29 di jam 12. Nah, misalnya gitu. Terus audiensnya kan tadi udah kita tentuin. Pakai ini yang save audience. Skincare misalnya. Nah, ini yang skincare tadi ya. Skincare. Nah, di sini udah ada tersave langsung ya, jadi nggak perlu disetting-setting ulang. Karena tadi kita udah bikin nih audiensnya. Lokasi Indonesia, exclude daerah-daerah ini. Terus usianya berapa, gendernya female. Terus ini parameternya ya, kalau hijau ini udah pas, udah bagus. Nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit. Nah, ini penempatan iklan ambilnya yang manual aja. Kita setting awal aja manual, terus cukup ditampilkan di Facebook dan Instagram. Nah, jadi kalau teman-teman pengen iklannya cuma tampil di Instagram ya, ini tinggal di close. Nah, jadi cuma tampil di Instagram feed, Instagram Explore, dan Instagram Story. Nah, kalau pengen tampilin juga iklannya nih di Facebook, nah ini bisa dicontek-contek aja ya. Aku cuma pengen iklannya tampil di Facebook Marketplace, Facebook Newsfeed. Nah, video nggak usah, tinggal dimatiin aja. Ini supaya apa? Supaya budget iklannya jauh lebih efektif. In-stream nggak usah, search nggak usah. Oke, artikel. Oke, nah ini udah oke. Tinggal next nih. Ini dibikin next. Nah, ini bagian ketiga nih. Tinggal dibikin nih. Konten image misalnya. Konten image, terus dipilih nih Facebook page atau halaman yang kita bikin tadi ya. Misalnya kita ambil fans page-nya. Nah, ini misalnya skincare sehat ya. Terus tinggal dipilih kalau mau connect ke Instagram, tinggal di-connect aja. Nah, jadi pastikan fans page-nya connect ke Instagram ya. Nah, ini terus supaya apa? Supaya iklan juga tampil di Instagram. Coba saya ambil yang ini nih, fans page-nya. Nah, ini contoh. Nah, ini udah connect ke Instagram. Terus create ad-nya ini, ambil ini aja, existing post, yaitu post yang udah kita bikin. Nah, tinggal di select ini kontennya, mau yang mana, tinggal pilih. Nah, ini misalnya yang ini nih, terus continue. Nah, tampilan iklan kita bakal seperti ini nih. Ini tinggal dicek ya, di feed seperti ini, di Instagram feed, Marketplace, Instagram Explore. Nah, seperti ini nih, tampilnya seperti ini. Udah, ketika udah oke tinggal di publish. Nah, ketika setelah di publish, iklannya bakal tayang di sini. Nah, misalnya publish ya. Ada yang bertanya dulu nih, sebelum saya lanjut lagi? Mas, nanti di-share nggak di grup? Oh, replay kelasnya ya? Di-share. Iya, soalnya harus dipahami pelan-pelan nih kayaknya.
Siap. Ya replaynya ada kok. Ini kan langsung record ya. Jadi nanti bisa diulang lagi buat nonton teknisnya. Oke. Karena mau tanya, boleh tolong jelasin tentang kelebihan dan kekurangan. Oke, Mas. Ya, untuk sebuah usaha yang baru dirintis. Nah, seru nih. Jadi untuk usaha yang baru dirintis, yang perlu diperhatikan ya untuk iklan di Facebook ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah margin transaksi. Usahakan setiap membeli transaksi sekali transaksi itu minimal keuntungan kita itu udah 100.000. 100.000 supaya apa? Supaya karena di iklan Facebook Ads ya ada yang namanya CPA ya. CPA itu adalah cost per acquisition atau biaya mendapatkan satu pelanggan. Itu untuk dapetin satu pelanggan aja iklan kita bisa habis budget 40.000 sampai 50.000. Ini kita udah mulai hitung-hitungan ya. Ini untuk produk di bawah 500.000 ya harganya. Nah, untuk produk. Jadi di sini ini perlu diperhatikan di sini ya. Yang pertama itu adalah margin. Jangan sampai kita jualan produk yang marginnya itu cuma 20.000. Nah, bagaimana nih jika marginnya cuma 20.000? Nah, itu kita bisa akalin. Caranya gini nih. Saya tadi baru jelasin juga di grup Facebook Ads Jawa Tengah. Saya buka bentar ya chatnya. Bagus nih pertanyaan dari siapa nih, Mbak? Siapa nih, Pak? Mbak Amanda. Mbak Amanda kalau boleh tahu produknya apa, Mbak? Ya, halo. Produknya itu Mas, produk rajut gitu, konektor rajut kan sekarang lagi masker. Kerajinan ya? Atau Iya. kerajinan ya? Kerajinan. Kalau boleh tahu itunya berapa harga per produknya? Satu produknya itu 8.000. 8.000. Oh, tipis ya. Tipis ya 8.000. Sebenarnya ada sih cara ngakalinnya. Ntar saya tadi baru jelasin di grup juga. Biar sekalian ditunjukin. Kalau 8.000 untuk transaksi itu marginnya sangat tipis ya, Mbak. Nah, ini nih. FBAds. Apa sih tadi? Nah, ini FBAds Jateng. Nah, ini nih, tadi ada yang nanya nih. Nah, ini ada yang pengalaman jual hijab ya. Hijab itu marginnya sangat tipis nih, 15 sampai 40.000 per pieces. Gimana hitung budget buat iklan? Nah, ini mungkin case-nya hampir sama ya. Nah, saya jawab gini nih, caranya itu coba iklannya open reseller. Karena banyak orang yang ingin bisnis tapi nggak punya produk. Jadi syarat mereka jadi reseller cukup beli 6 pieces misalnya gitu ya. Karena case-nya adalah 40.000 ya. Berarti setiap transaksi kita udah dapat margin nih. Karena margin satu produknya adalah 40.000 ya. Jadi dengan dia menjualkan paket reseller 6 pieces, dia udah 6 kali 40.000, 240.000 gitu. Nanti setiap reseller difasilitasin nih konten foto produk, copywriting, dan flyer dalam satu channel Telegram. Nah, jadi mereka bisa jualin di WA Story serta Facebook Marketplace. Nah, jadi dipaksa mereka untuk beli lebih dari satu atau belinya itu banyak. Karena yang kita kejar adalah setiap transaksi profitnya itu 100.000. Nah gitu. Nah ini saya bilang tinggal di filter. Karena dulu Indonesia itu cost per acquisition-nya 40-50.000 untuk produk dengan harga di bawah 500. Nah makanya selalu merekomendasikan margin minimal 100.000 dari setiap transaksi karena bakal kepotong sama CPA. Belum lagi kalau untuk produk yang kita kasih free ongkir atau subsidi ongkir 30.000 itu bakal motong margin juga di situ. Jadi nanti iklannya ini aja open reseller gitu, Mbak.
open reseller buat orang yang pengen jualan tapi belum punya produk. Karena banyak orang yang berseliweran di beranda kita itu pengen nyari bisnis atau peluang bisnis yang mudah gitu. Yang mudah itu mereka tuh tanpa stok produk biasanya. Tanpa stok produk. Ini udah jadi copywriting nih, stok produk. Tanpa ngurusin operasional biasanya. Nah, jadi sistemnya adalah mereka itu dropship. Cuma aja secara daftar dropship ke kita, mereka harus beli tester. Tidak 6 atau berapa. Nah, baru bisa kita kirim. Atau sistemnya gini nih. Reseller ya, berarti mereka harus stok produk disiapkan. Ini khusus, jadi nanti dibikin iklannya seperti ini. Khusus yang mau bisnis, tapi belum punya produk. Udah. Nah, nanti kita siapkan produk, strategi harga, siap bersaing. Nah, ini kita yang atur. Foto produk disiapkan. Udah. Kayak selalu kasih 3 kelebihan dari produk kita. Nah, tinggal nih hubungi WA. Jadi memancing mereka untuk ambil banyak. Itu ada yang namanya Rico Huang ya. Rico Huang itu pernah cerita dia jual casing handphone, marginnya cuma 3.000 sampai 4.000 per satu kali per satu kali desainnya. Cuma dia memaksa orang untuk jadi reseller. Nah, untuk reseller itu minimal orang beli ke dia itu 100.000, 200.000 sampai 500 gitu. Nah, tergantung fasilitas yang dia berikan. Jadi agak dirubah aja bisnis modelnya. Oke, gitu sih Mbak Amanda ya. Sip deh, nanti bakal thanks semuanya Mas. Ya pokoknya open reseller gitu. Open reseller banyak kok di luar sana itu orang-orang yang pengen ini ya, pengen buka bisnis tapi nggak punya produk. Nah, kelebihan kita yang punya produk, jadiin aja mereka reseller. Nggak apa-apa ngambilnya tipis-tipis, tapi kan mereka kali banyak gitu. Kali banyak margin kita tertutupi. Nah, ini udah. Nah, ini yang penting ya, hasil iklannya juga wajib diukur setelah ngiklan ya. Tapi pastikan setelah ngiklan, jangan di saat iklannya jalan ya. Jadi biar aja jalan 1 sampai 5 Mei, misalnya 4 hari ya. Contoh budgetnya adalah 100.000. Nah, total leads itu adalah nomor yang masuk misalnya 5. Nah, CPL atau biaya untuk mendatangkan 1 leads ya, cost per leads itu 20.000. Harga normalnya sih 20.000. Tapi saya pernah dapat sampai cuma 13.000. Jadi di bawah 20.000 pernah. Tergantung produk. Yang perlu diperhatikan Facebook itu adalah 4 poin ini ya. Pertama adalah produk, yang kedua marketnya kan bisa lihat potensial reach tadi ya, sebesar apa gitu, bisa di riset di audiensnya. Yang ketiga adalah momen nih. Itulah kenapa dulu zaman-zaman awal COVID orang yang jual masker tanpa ngiklan tapi jualannya tinggi, padahal jualannya cuma di status WA gitu. Karena momennya memang orang membutuhkan gitu. Apalagi kalau di boost dengan iklan jauh lebih maksimal gitu. Nah, yang terakhir itu adalah strateginya nih. Strategi funnel namanya. Atau bisnis strategi atau bisnis modelnya. Mau yang seperti apa gitu. Nah, kita jual retail kah? Atau open reseller supaya mereka bisa beli banyak. Nah, 4 poin ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan mentok di satu strategi nggak bisa, tapi kita sebenarnya masih banyak cara lain gitu. Itu yang diperhatikan 4 itu. Ketika kita udah punya produk, kita misalnya belum punya produk, kita mainnya di reseller, produk orang lain kita jualin. Marketnya kita bisa riset gitu. Terus momennya tepat nggak di bulan ini, lagi ramai nggak produk yang nyari ini kita. Ini bisa cek di Google Trend, di Twitter trending topik, detik.com itu juga bisa ngecek tren hari ini sebenarnya. Terus strategi bisnis model. Nah, ini closing 2 penjualan. Angka closingnya adalah 40%. Nah, seperti itu tuh. Untuk ukurnya seperti ini aja ya, sederhana aja. Dari budget yang dihabiskan,
berapa nih leads yang masuk atau nomor WA yang masuk. Terus biaya untuk mendatangkan ini sebenarnya KPI ya. KPI itu adalah key performance indicator yang sebagai apa ya? Acuan performa ya. Acuan performa iklan kita bagus atau enggak. Misalnya ini dari budget ya. Dari budget 100.000 contoh. Dari budget 100.000 contoh. Budget. Ini disederhanakan aja angkanya. CPL atau biaya per leads itu. Leads atau nomor WA yang masuk itu acuan performanya adalah 5 leads ya. Nah, ini untuk produk yang sekali transaksi di bawah 500.000 ya. Nah, acuannya seperti ini nih. Budgetnya dengan 100.000 kita bisa dapat 5 leads. Biaya mendatangkan 1 leads adalah 20.000. Terus target closing kita adalah 2. Karena konversi closingnya 40%. 40% itu maksudnya adalah dari 5 yang nanya, ada 2 yang beli. Nah, ini udah bisa dipakai ke produk yang ini ya, di bawah 500.000. Ini acuan performa aja. Jadi untuk iklan, ketika belum sampai KPI ini, jangan ditambah budget iklan atau jangan diterusin. Ada beberapa poin yang harus diedit. Nah, kalau tidak mencapai performa ini, yang perlu diedit biasanya adalah headline atau angle dari copywriting kita masih belum tepat masih belum relate sama orang-orang saat ini. Headline-nya seperti apa, terus target marketnya bisa diedit lagi tadi di bagian audience. Terus strategi harga juga penting, karena kompetitor juga kita harus lihat-lihat ya, karena yang jual satu produk bukan kita sendiri, kita juga lihat kompetitor seperti apa, terus strategi bisnis modelnya seperti apa. Nah, cuma itu aja, nanti tinggal diadaptasikan aja ke bisnis masing-masing. Ya adalah acuan performanya. Terus yang terpenting juga follow up ya. Kan ketika ngiklan itu tadi kita dibahas di awal nih. Nah, ini. Ads itu tugasnya cuma menyampaikan sampai ke admin CS. Kalau secara KPI ini udah bagus nih, sampai ke CS semuanya nih. KPI-nya udah benar dan bahkan murah. Nah, tugas selanjutnya adalah admin CS nih. Bagaimana mengkonversikan orang tersebut menjadi pelanggan, pembeli. Nah, di admin CS itu harus kasih juga ada 4 tahapan ya. Tahap pertama memang harus kita edukasi ya. Jadi jangan langsung kasih harga. Karena tahap pertama itu adalah say hello pastinya kan. Selamat datang, say hello, terus building trust, membangun kepercayaan dulu. Nah, banjiri dengan benefit. Jangan kasih harga. Jadi benefit, misalnya nih kita saya jual kursus ya, kursus bahasa Inggris misalnya. Nah, ketika dengan mengikuti kursus kami, kakak akan dapat materi-materi seperti ini. Terus jelasin teknisnya atau bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang kesannya mahal gitu. Nah, itu penting tuh, banjiri dengan benefit di situ. Banjiri, terus baru sampai ada tahap dia bertanya, berapa harganya kak? Nah, itu kita udah masuk ke tahap penawaran. Nah, di tahap penawaran ini beri mereka 2 pilihan yes. Jadi jangan ada pertanyaan yang ini ya, mau beli atau enggak, tapi beli 2 pilihan. Kakak mau transfer via GoPay, BNI, BCA, atau langsung ke form order. Nah, jadi kita selipin yes semuanya gitu. Jangan sampai ada pertanyaan, oke kak, jadi beli nggak? Nah, mau beli sekarang atau besok? Itu kurang bagus ya. Jadi pastikan dia beli hari ini, langsung ke ATM, OVO, GoPay, atau kita punya form order yang kakak bisa pilih sendiri. Jadi inserted yes namanya. Kita masukin yes ke dalam pikirannya gitu. Nah, transaksi juga penting ya di sini. Transaksi itu harus ada keterdesakan, baik itu stok ataupun waktu. Nah, jangan sampai karena mereka mikir
produknya atau slotnya masih banyak, mereka tuh menunda untuk transaksi. Nah, kalau udah mereka menunda itu biasanya kemungkinan cancelnya juga lebih tinggi. Jadi kita kasih keterbatasan di saat transaksi. Oh iya Kak, silakan ditransfer sebelum jam 3 ya, agar barangnya bisa diproses segera hari ini. Terus, oh iya Kak, stok kita tinggal 5. Mohon disegerakan untuk transfer ya, supaya Kakak masih kebagian, karena ini udah ada beberapa orderan dari tempat lain. Gitu. Jadi kita cepet-cepetan. Itu dibikin aja kalimat terdesakan. Itu di bagian transaksi. Terus ketika mereka mulai nolak nih, nolak itu kan handling objection. Kita harus bisa handle bagaimana nih ketika produk kita mahal misalnya, mahal. Apa yang harus selanjutnya kita lakukan? Nah, itu kita bisa banjiri lagi ulang ke tahap awal. Beri mereka benefit dulu. Dijelasin ulang aja, beri mereka benefit. Kalau bisa beri perbandingan dengan brand lain. Misalnya nih, di tempat lain kakak beli harga segini, kakak nggak dapat value ini loh, nggak dapat nilai ini loh. Nah itu jadi dengan perbandingan itu mereka tentu lebih, kita bisa meyakinkan mereka gitu. Oh di tempat lain harganya jauh lebih mahal loh, benefitnya lebih banyak di kita loh gitu. Nah itu tugas CS harus lihai jarinya, memainkan kata-kata. Terus nih buat template jawaban nih. Jadi CS itu standarnya misalnya sehari itu dia dapat 10 pertanyaan misalnya. Dia harus rangkum tuh pertanyaan semuanya. Karena untuk satu produk biasanya pertanyaannya ya 10 besarnya itu aja. Jadi mereka itu udah bisa buatin template jawaban. Jadi nggak capek loh gitu. Kan tadi ada namanya banjiri dengan benefit. Ini bikin template jawaban aja. Template kalau di WA Business itu ada namanya garis miring itu ya, fitur jawab cepat, fitur balas cepat. Nah itu bisa dimanfaatin untuk jawab langsung. Jadi memang benar-benar CS itu nggak capek lagi nih ngetik udah ada template jawaban. Jadi mereka itu pada akhirnya tugasnya seperti kasir di Indomaret, hanya terima duit transaksi. Nah itu udah paling enaknya gitulah. Setelah mereka udah punya rangkuman jawaban yang sudah tertemplate. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Kita bisa sambil diskusi ya. Buat teman-teman yang mau diskusi atau bertanya, silahkan. Di kolom chat boleh, di ini juga boleh. Di bertanya secara langsung. Hidupin aja mic-nya. Oh iya, untuk iklan nih. Misalnya kita udah terlanjur publish. Tinggal dimatiin aja ya. Ini biru nih, tanda iklannya hidup. Ini kita matiin. Nah, jadi sesimpel itu. Udah iklannya mati. Kalau mau dihapus tinggal dihapus nih. Delete. Nah nanti untuk di Tajir Business School itu lengkap ya. Ada video tutorial lengkap. Jadi sebenarnya teman-teman kalau yang ambil member premium itu bisa praktekin semua. Terus ketika ada kendala kita juga ada WA group. Dan setiap Kamis malam itu ada ada webinar konsultasi ya. Kayak setiap sekali seminggunya itu ada webinar konsultasi, jadi tinggal bertanya aja di situ kendalanya di mana. Belum ada yang bertanya nih sejauh ini? Kalau Mbak Amanda tadi di mana Mbak ininya produknya? Jakarta ya? Di Semarang. Oh di Semarang. Oh Semarangnya di mana Mbak? Semarangnya di Semarang Barat, Rapia. Oh tahu. Saya dulu pernah tapi dekat Akpol. Akpol itu Semarang mana? Akpol itu daerah tengah. Tengah ya, itu dekat pintu tol juga. Nah untuk produknya tadi itu sebenarnya bisa main di YouTube juga sih. Produk-produk harian kan, misalnya jual
kerajinan atau jual masker di Semarang, terus aktivasi aja kecamatan apa gitu. Misalnya kecamatan ini ya, apa sih Semarang, Candisari ya, misalnya kecamatan Candisari Semarang gitu. Itu bisa dioptimasi. Nah ini nih. Ada yang kemarin ya? Iya, cara yang kemarin itu optimasi. Kalau Facebook ini goalnya memang untuk ini ya, untuk menjangkau banyak orang, makanya benar-benar diperhatikan itu marginnya. Karena kita ngeluarin duit di depan, nah pastikan mereka yang beli itu nutupin margin iklan kita gitu. Nah, misalnya kalau budget iklan 100.000 nih, kita cuma dapat 1 pembeli aja, ya kita udah balik modal gitu. Misalnya dari 100.000 dapat 5 orang yang bertanya dan dapatlah closing 1 orang, itu kan kita udah balik modal 100. Makanya angka sederhana dibikin aja 100 gitu. Ini kita masuk ke ya, Tajir Business School. Jadi ini program yang kita bikin ya. Ini jawaban dari teman-teman yang UMKM atau masih mulai bisnis yang kita kan ini ya, 30 juta UMKM itu beritanya kemarin tidak bisa bertahan setelah pandemi itu karena mereka tidak beradaptasi dengan digital ya. Makanya kita ngasih solusi, kita bangun sebuah platform di mana isinya ada kurikulum riset e-learning. Nah, itu bisa teman-teman secara eksklusif bisa pelajari langsung tutorialnya. Terus ada komunitas premium supaya apa? Supaya lingkaran kita benar-benar positif, saling menginspirasi ya. Jadi bukan lingkaran-lingkaran yang ngeluh, karena ngeluh atau aura negatif itu kan bakal nular. Nanti kita ada konsultasi WA group. Nah, ini terus nih. Dan ada kelas mentoring. Saya tunjukin dikit ya, kemarin udah ditunjukin juga untuk kurikulum risetnya seperti apa. Google Classroom. Nah, di sini kurikulumnya sebenarnya lengkap, tinggal diadaptasikan ke bisnis masing-masing ya, karena memang nggak semua bisnis itu cocok main di YouTube, nggak semua bisnis cocok main di Facebook. Nah, itu gunanya kita kasih terlengkap di sini, tinggal yang mana nih yang cocok sama bisnis. Nah, misalnya masih bingung juga, bisa konsultasi kan di grup WA, untuk produk ini cocoknya apa ya gitu. Nah, ini materi-materi kita yang saya bilang tutorial lengkap ya, semuanya ada. Copywriting, kurikulum customer service, nah, ini semuanya ada di sini, tinggal di pelajari step by step. Nah, step by stepnya itu juga ada kumpulan link tutorial, jadi diurutkan dulu dari awal nih. Jika belum punya produk, kita mempersiapkan produknya seperti apa. Nah, optimasi Google bab kedua, bab ketiga bikin web, bab keempat ada yang namanya Facebook Ads. Nah, itu lengkap. Nah, ini untuk kurikulum kita semua ya di Tajir Business School. Terus kalau dibandingin harus ikut kelas-kelas seperti ini. Saya dulu tuh sering bikin kelas gini ya, bahkan di Tarakan sama Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Tarakan Kalimantan Utara. Saya jual Facebook Ads itu sekitar 2 jutaan 1 orang. Makanya jadi kalau mereka ambil Facebook Ads, Google Ads, cara bikin web itu kan agak banyak ya. Detailnya bisa ngabisin sekitar segini nih, 9 juta. Nah, cuma di sini kita jadiin satu paket aja nih. Satu paket dan udah langsung sama video tutorial, konsultasi. Dulu ada kita kelas ya di offline, itu di daerah Bandol. Sekarang kita cuma ada WA group dan webinar setiap minggunya. Terus bisa konsultasi terus. Nah, ini untuk harga, sekali bayar itu 3 juta ya. 3 juta one time payment. Itu udah aktif selamanya membershipnya dengan sekali bayar. Nah, yang didapatkan ini nih, komunitas dan sinergi. Terus kurikulum bisnis tadi yang udah saya berikan. Terus video tutorial lengkap. Ada webinar konsultasi sekali seminggu dan komunikasi WA group. Itu online terus sampai 24 jam bisa komunikasi gitu. Bahkan tengah malam sering kita diskusi. Nah, ini komisi referensi nih. Jika merekomendasikan kelas, kita ada komisi referensi 10-20%. Nah, kalau ukur-ukur untuk referensi segini ya. Kalau misalnya dari 10% tuh dari pendaftaran 3 juta, dapat 10 orang, kita udah balik modal. Ini untuk potensi yang mau main di
afiliasi namanya ya, bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi itu bisnis yang mudah, tanpa stok produk, tanpa ngerugikan operasional, permintaannya tinggi untuk digital marketing ya, karena hampir semua business owner itu pengen beradaptasi secara digital. Nah, kita hadir memberikan solusi di sini. Terus tren e-learning yang bisa dipelajari dan dijalankan di mana saja. E-learning sudah menjadi tren ya, sekolah mengarah e-learning, kampus e-learning, bahkan untuk kantor juga e-learning ya, secara WFH istilahnya gitu. Meetingnya secara online terus. Nah, ini untuk main di afiliasi juga arahin mereka ke kelas, ke premium, terus udah dapat income-nya. Kita masih ada diskon untuk bulan Juni nih, 1.500.000. Nah, kita pecah per tahun ya. Jadi tadi 3 juta untuk membership seumur hidup. Nah, per tahun kita kasih harga segini nih, 1.500.000. Nah, action ada yang happen. Jadi yang benar-benar berubah di sini adalah yang action ya. Seperti yang materi YouTube kemarin, action sebanyak mungkin karena kita main di probabilitas sebanyak mungkin kita praktek, kemungkinan kita sukses makin besar. Ketimbang kita cuma merencanakan ya. Merencanakan itu tidak merubah nasib sama sekali. Yang merubah nasib adalah kita action atau praktek. Terus potensi bisnis nih, kita juga kerjasama kemarin ya dengan produk kesehatan. Terus kita ada education di sini. Yang mau main di software juga bisa ya, afiliasi web dan WA Blast. Ada di kurikulum kita seperti apa mainnya, dan ini sangat gampang. Modal sebar link ini. Terus Google Ads, bagaimana mendapatkan iklan dari Google, bisa dicek. Kita kemarin udah cek ya di Social Blade future projection atau income kita di masa depan dari YouTube itu di bulan keberapa. Yang punya produk sendiri tinggal dikombinasikan dengan materi kita untuk dipraktekin. Terus yang sudah punya produk bisa nyari reseller sesama member, atau yang belum punya produk bisa berpartner nih sama member lainnya. Ini adalah 6 potensi income ya dari TBS. Terus fokus praktek hari ini langsung bangun aset digital di 6 bulan pertama ya. Traffic. Bangun traffic sebanyak mungkin nih. Bangunnya di YouTube, terus Facebook Ads ya. Iklan tuh mendatangkan traffic ya. Instagram juga, web, bagaimana kita menguasai halaman satu Google, dan di Facebook dan Instagram menjangkau banyak orang. Nah, itu asetnya kita kumpulin semua di WhatsApp untuk dapetin income. Nah, diskon hari ini masih Juni, jadi khusus hari ini 999.000 per tahun. Jadi dari 1.500.000 tadi kita diskon lagi ke 1 juta kurang 1.999.000 per tahun, spesial hari ini. Jadi nanti teman-teman tinggal japri saya aja. Nah, yang didapatkan sama komunitas dan sinergi, kurikulum bisnis online, tutorial, webinar konsultasi, WA group, serta komisi referensi. Dan untuk yang masih belum yakin ngambil setahun, kita memberikan produk starter kit. Nah, itu adalah 299.000 ya selama sebulan. Jadi berlaku perpanjangan terus 299. Sampai kalau teman-teman sudah yakin bisa ambil setahun langsung. Karena ini cuma produk starter kit ya, buat yang pengen ngerasain aja. 299. Oke, nah ini banyak yang bertanya bisnis apa yang bagus. Jawabannya bisnisnya dijalankan, bukan yang ditanyakan terus. Dari Om Bob Sadino. Visi kita adalah membantu bisnis bertumbuh secara online. Nah, core value atau nilai-nilai kita ini bisa dibaca. Growth, kolaborasi, social impact. Ini purpose kita. Happiness, prosperity, progress. Oke, buat teman-teman yang sudah pengen bertanya untuk lebih lanjut, bisa langsung japri saya di nomornya nih, 0882 1690 8055. Saya ketik di sini juga ya. Nah, ini nomor saya, bisa dijapri langsung untuk what's next-nya atau selanjutnya seperti apa. Oke, ada yang bertanya? 2 menit lagi sebelum kita tutup. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup aja ya. Kita langsung tutup. Terima kasih teman-teman yang udah join hari ini.
Terima kasih semuanya. Nanti kita sampai ketemu di WA Group ya. Nanti saya kasih link replay kelasnya buat ditonton ulang. Terima kasih. Sama-sama Mas Dadang. Ya. Sama-sama Sampai Mas ketemu. Dadang.